Kalau mau lanjutin, iya udah minta maaf karena gue udah ya tapi ya udah, tapi masih banyak hal-hal yang lagi belum selesai. Ya kalau misalkan lu nggak mau dikatain, jangan ngatain gue. Ngatain lo siapa? Lu ngatain gue, Ini di sini ngatain gue. Emang iya, bedanya gue ngatain lu langsung. Kalau kan pencitraan, masa baik. Ya salah lu nya baik gitu. Semuanya lu pengaruin. Siapa DP lu pengaruin? Enggak, DP lu pengaruin. Nickname juga kemarin lu pengaruin. Demi Allah gue kemarin lu ngomong DP. Enggak ada DP itu enggak ada hubungan sama gue. Enggak mungkin pasti ya panas-panasin orang dia juga panas gitu. Dia ngatain gue, lu kemana aja? Gue kayak begini, gue ngawal dia segala macam kayak gini. Gue takut gila. Gue takut sama dia. Nah, gue mau nanya sama lo, Det. Selama lo podcast, gue pengen tanya lo dan lo jawab dengan jujur. Bintang tamu siapa yang lo nyesel ngundang dia? Aldi Taher. Tanyaan gue. Aldi Taher, Dennis Caryasta, Lutfi Agizal punya kesamaan ya? Dennis mungkin lebih pintar. Menurut lo semua mereka masih batas normal apa ada gila-gila atau errornya juga? Ya, itu tadi gue bilang pasti orang-orang seperti itu ada gila-gilanya. Karena menurut gue hidupnya nggak enak. Menurut lo dia kalau malam-malam sendirian tuh dia juga menyesali itu nggak menurut lo? Ada penyesalan nggak di dia? Nah itu gue nggak tahu. Tersiksa nggak menurut lo? Lo lihat dari lo ngomong sama dia udah 3 kali nih kan di podcast lo. Ya menurut gue kan itu kan dimainin juga. Ya menurut gue ya dia cewek biasa, wanita biasa yang mungkin ya ada capeknya satu saat juga dia udahlah gue capek gitu. 1, 2, 3, open the door. Pantes ya? Ah, enggak ya? Nggak pantes. Siapa tahu. Nggak pantes. Nggak pantes, Sot. Nggak Serius. pantes. Apa karena baju gue yang terlalu ngejreng? Nggak pantes. Gara-gara lu bintang tamu gue pulang. Yang pulang dia, gue nggak pulang. Iya juga sih. Sekarang gue tanya, ini jujur ya, dia pergi menurut lo nih, gara-gara emang dia nggak mau ketemu bini gue, atau tuh alasan yang dibuat-buat supaya ini masalah jadi panjang? Gini, sebenarnya biar urusannya jadi panjang, tapi dia udah ngomong sama gue kalau ada bini lu dia kabur, jadi gue nggak bisa nyalain dia. Tapi tadi kan gue minta izin sama dia kan? Dia nggak mungkin nolak. Oh, minta izin terus habis itu gue keluar kan, gue bilang biar nggak ngeroyok. Terus dia langsung bilang nggak mau gitu ya? ya? Mau dong. Bener. Anda benar. Bener ya? Nih jujur menurut lo, Dennis ini kita harus bahas Dennis. Oh nggak, karena ini masih nyambung nih. Masih nyambung. Kan gua nggak ribut sama Dennis. Enggak, tapi kan di podcast lo, gue jadi ribut. Enggak, lu nggak ribut dari dulu, nggak ada di podcast gue juga udah ribut. Enggak, jadi panjang lagi urusannya. Oh iya. Iya kan? Nah, menurut lo, Dennis ini termasuk orang yang benar-benar smart, pinter, emang memanfaatkan momen untuk cari ribut untuk popularitas dia. Pinter. Iya pinter, benar, gue setuju, pinter. Apa emang ada sedikit gila-gilanya juga? Emang ada errornya? Kalau orang pinter biasanya gila. Oh gitu. Jadi lo juga ngakuin lo pinter kan? Pinter. Harus gila. Harus gila. Ya, nggak mungkin orang pinter nggak gila tuh nggak. Nah, mungkin. menurut lo gue pinter nggak? Nggak, lu gilanya doang. Tapi lo agak terkejut gak tadi di podcast lo tiba-tiba ada kejadian tadi? Gua nggak nyangka kalau bakal ribut. Gua nyangkanya bakal damai. Tadi kan udah mau damai. Iya, udah mau damai, gue pikir damai. Cinta, Dan udah beres. Dan tadi lo lihat deh, tadi ada orang lo yang rekam diomel-omelin sama dia tuh. Diomelin ya. Tunjuk-tunjuk. Ini punya siapa? Ini kamera siapa nih? Nggak gua tayangin juga. Ini keluar dari lompat podcast. Nggak usah. Ada reality show di podcastnya Deddy Corbuzier. Konten lu aja itu lu rekam kan tadi kan? Rekam dia juga ada 3 kamera. Dia juga rekam. Ada 3 kamera. Tumben, biasanya cuma gua 1 yang gondrong itu. Buset. Udah buat konten Nah, lu aja lah. artinya menurut lo, dia siap nggak dengan ada kamera tadi? Dia janjian mau collab sama lo nggak? Dia nggak janjian. Nah, berarti dia bawa kamera buat apa? Siap-siap kalau ribut. Nah, menurut lo, dia ribut keluar tadi, emang dia sengaja apa enggak? Karena dia siap kamera. Karena kamera gue tadi nggak siap, malah pakai handphone 1 doang tuh. Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Berarti lo pinteran dia daripada lo nggak bisa analisa Iya, dia. karena sekarang semua orang ngaku-ngaku YouTuber kemana-mana bawa kamera kecuali gue. Iya, sombong. Lo kan main sempet ngepost ini nih, Master Corbuzier. Iya, itu post gue. Iya. Kalau kan lo terima kasih buat 90 juta viewers dalam sebulan kan? Betul. Gue juga 50 juta deh. Wih, gara-gara Dennis. Iya, tapi bukan gara-gara Dennis. Gara-gara gue bisa mengambil momen ini dengan baik.
Karena kalau misalnya gara-gara Dennis juga harusnya YouTube-nya juga bisa sekencang gua. Bener nggak? Dennis nggak kenyang gitu. Enggak, YouTube-nya jelek. Oh iya, punya TV. Wih, Nanti 45 juta waktu lo post. Sekarang udah 49.900.000. Wih, udah 50 juta. Gua mau posting dan gua mau copy paste. Apaan? Kata-kata lu. Susah dong lu bacanya pakai bahasa Inggris. Nah, kalau lu kan bilangnya gini nih. I just wanna say thank you buat semua smart people on my podcast. And yes, I'm doing this with passion to give us all knowledge and experience 90 juta views in a month. That's lovely love. Nah, gue mau ganti smart people-nya jadi happy people. Oh, jadi happy people. Karena Atau isinya drama people. karena isinya Dennis. Iya, ya happy people yang orang happy-happy aja ya kan. Tapi semuanya yang lain mau gue ikutin. Nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Bayar- Gue jualan juga siapa tau orang iklan di YouTube Bayar gue. royalti. Nggak usah lah. Bayar gue. Nah, di mineralnya mungkin mau iklan gue juga. Bayar mineral boleh tuh iklan. Boleh ya? Ah, potongan 45%. 40% banyak amat, 20 aja kali. Iya, teman. Nah, Ya, gue mau tanya sama lo. Ayo. Ya, selama lo podcast, oke. Lo mengakui bahwa diri lo adalah the best podcast Indonesia lo kan? Nggak ada yang ngakuin. Nah, lo kan secara eksplisit begitu kan? Memang. Iya. Emang, iya kan? 90 juta viewers dalam sebulan. Gue 50 juta viewers dalam Nggak tahu. sebulan juga. Sebulan, oke. Artinya kita sama-sama oke lah. Lo di Oke. podcast, gue di entertainment kan? Tuh. Jadi sekarang di YouTube Indonesia yang paling jago ya cuma Deddy Mauya. Widih. Si Anata Halilintar dong. Coba Atta tanya berapa sebulan? Halilintar banyak tuh. Halilintar tuh urutan keempat. Iya, tapi viewsnya kan sebulan nggak sampai segitu mungkin kan? Sekarang Nggak tahu sekarang gue. nggak sampai 50 juta kayak gue kan? Nggak, mungkin harus collab dengan Dennis. Iya, iya benar. Lu ngupload setiap hari satu, Seminggu 5 kali. seminggu 5 kali. Gue seminggu cuma 2-3 kali. Wih, luar biasa. 50 juta viewers. Jadi anggap kalau gue tiap hari, lu bayangin. Wih, nggak ada yang 100 nonton. juta lebih. Iya kan? Coba dong tiap Iya, hari. nanti gue coba. Nah, gue mau nanya sama lo, Det. Selama lo podcast, gue pengen tanya lo dan lo jawab dengan jujur. Bintang tamu siapa yang lo nyesel ngundang dia? Aldi Taher. Aldi Taher. Lo nyesel ngundang dia. Kenapa? Karena nggak valid menurut gue. Gue tidak menyangka bahwa gue pikir bermain, tapi gue males ketika orang udah bawa-bawa agama di segala sesuatu. Iya, iya. Jadi ya lu tahu Aldi lah gitu. Iya, Segala sesuatu iya. dibilangin neraka, Iya, iya, terus iya. maksiat, terus bawa agama, bawa Allah, bawa ustadz juga Iya. bukan gitu Iya. ya. Terus semua bawa. Kalau lu udah bawa agama, gue mendingan geser, gue mendingan Iya. minggir. Oke. Gitu, males gue gitu. Nah, ketika gue undang di sini sama ada Dinar Dinner Candy. Iya. dia tetap bawa agama, terus ngomongin agama lagi, sedangkan dianya sendiri juga begitu gitu. Maksudnya Iya. kalau lu mau bicara benar, coba menjadi orang benar dulu gitu, nggak usah menilai orang lain. Makanya gue Iya. stop, gue kan Iya. tulis di gue punya Iya. status Iya, bahwa iya. I'm done, gue selesai, gue blok kok semuanya, gue blok. Lo blok. Gue blok. Tapi sebelum lu undang dia, lu udah bakal memprediksi nggak bakal begitu? Nggak, gue pikir dia pemain. Lo pikir dia kayak begitu model-model orang main cari popularitas sengaja belaga gila gitu? Iya, gue pikir. Ternyata emang gila beneran. Ternyata dia memang Gimana? sifatnya ya udah kebablasan, Emang sifat apa emang kebablasan? Apa dia bermain tapi kebablasan? bermain dan kebablasan. Dan kalau lu udah bermain dan kebablasan, gue mending mundur. Menurut lo dia sadar nggak di kebablasan? Kayaknya udah di titik nggak sadar ya. Jadi lo nyesel ngundang dia. Gua menyesal karena menurut gua sebuah ketololan aja gitu. Jadi lo mengakui pada saat itu lo tolol. Kejadian itu sebuah ketololan. Ya. Iya. Dan lo bayar dia pada saat itu. Dinar Candy bayar. Bayar berapa? 3,5 juta. Nah, lo nggak pernah bayar orang buat podcast lo kan? Jadi Dinar pertama Candy. kali ada orang yang dibayar walaupun yang bayar dinar ya? Iya. Dan gini loh, kalau lu bilang maksiat, duitnya diambil. Oke. Iya, iya. Iya, duit dari orang yang dia tuduh maksiat. Nah, gimana coba? Iya, iya. Gua nggak sukanya kan lu jadi munafik dong. Iya, iya, iya. Kalau lu bilang maksiat, Iya, duit iya, jangan lu ambil dong. Iya. Kalau duitnya lu ambil kan sama Iya. aja gini deh, gua kata-katain lu deh. Iya. Gua kata-katain lu tapi gua cariin gua job dong, ada job nggak? Iya. Terus gua dapet gua ambil. Iya. Kan gua munafik, karena gua Iya, ngata-ngatain iya. lu nya nggak bercanda loh Iya, gitu. iya. Ini ngatainnya nggak bercanda, Iya. tapi duit diambil. Ya buat gua, Iya. oh level lu Iya. cuma sampai segitu. Oke, oke. Ngapain gua harus berhubungan dengan orang yang seperti itu ya? Pertanyaan gua. Ah. Aldi Taher, Dennis Caryasta, Lutfi Agizal punya kesamaan ya?
Kalau Dennis dan Lutfi mungkin punya kesamaan. Apa? Ya dia memang masuk ke area bermain dunianya sendiri. Oke. Jadi memang permainannya seperti itu. Nah, kalau gue ngadepin mereka, gue harus pinter-pinternya gimana ngadepin mereka di levelnya mereka, supaya Ya lu turunkan level lo gitu ya. ya supaya fun. Supaya fun, oke. Gitu. Kalau Aldi itu udah nggak levelnya mereka. Artinya di bawah apa di atas? Level gue nggak mengatakan mereka di bawah apa di atas ya. Gue mengatakan kalau Aldi sudah tidak ada di levelnya mereka. Aldi itu sudah anomali. Oh iya, beda daripada yang lain. Beda Sendiri dia. Dia tuh udah sendiri. Gitu. Gue tau lah dunia beginian, lu mau gimikan, mau apa, tapi ada aturan mainnya. Ini nggak ada aturan mainnya. Gitu. Nah, kalau Lutfi Agizal dengan Dennis Syariesta, ada perbedaannya nggak menurut lu? Dennis mungkin lebih pintar. Jadi menurut lu di antara 3 orang itu yang paling pintar Dennis? Iya. Ada yang nggak, menurut lu semua mereka masih batas normal apa ada gila-gila atau errornya juga? Ya, itu tadi gue bilang, pasti orang-orang seperti itu ada gila-gilanya. Ada gila-gilanya? Pasti. Gila di sini juga bukan dalam arti kata gila negatif ya. Iya, gila nggak selama negatif. Nggak selamanya negatif ya. Gila dalam pengertian bahwa ya mungkin dia tahu cara bermainnya, terus udah kelewatan, ya udah dimainkan terus gitu. Oke. Lebih mudah Dennis dibandingkan Lutfi bertahan. Bertahan ya? Ya. Oke. Karena Dennis bermain di area ya gitulah, dia disturbing gitu. Ganggu, ribut, ganggu, ribut. Lutfi bermain di area etika. Iya, dia mengajarkan ini suku begini yang benar, kesopanan, dia bermain yang baik di area etika. Jadi, kalau sampai satu saat gua ngelihat dia ada di bar, klub malam, mabok, dia bunuh diri. Dia bunuh diri. Kecuali dia terusin sampai gantiin Kaseto deh. Ya sekalian, tanggung ya. Kecuali lu mau ke arah sana. Kalau lu bisa ke arah sana, gua angkat topi. Tapi kalau dia jadi Kaseto buat homeschooling, siapa mau sekolah di tempat dia? Itu dia yang jadi masalah. Tapi lu ngerti maksud gua kan? Ngerti. Kalau Dennis ya udahlah, lu kacau aja, lu gila udah gitu. Nah, fenomena apa nih, Det? Karena gini, dunia settingan berantem di dunia artis kan udah ada sejak zaman dulu ya. Kita lihat pacaran antar artis, ya kan? Terus dunia settingan ribut-ribut artis, tapi mereka janjian kan? Tapi kan sekarang udah mulai ke gimmick yang dibuat sendiri. Kayak Dennis ini kan dibuat sendiri gitu. Mungkin dia gimmick, dia mau nyari ribut sama orang, tapi dia nggak konsolidasi, nggak ngomong ke gua dulu, nggak ngomong ke lo dulu, nggak ngomong ke Project Pop dulu, nggak ngomong ke Sule dulu, semua disinggung-singgung, ya kan? Model Lutfi juga gitu kan? Aldi Taher juga gitu, semua kayak gue juga. Aldi Taher udah mulai komen-komen di tempat gue nih. Ini fenomena apa menurut lo? Karena zamannya zaman beda dengan zaman TV ya. Zamannya udah zaman sosial media, di mana orang bisa dia mau ngapain aja diterima sama orang, ada pengikutnya sendiri, makanya ada 2 pilihan gitu. Mungkin pilihan yang pertama adalah ya kalau lu ikutin, lu mainin buat lu ini jadi sebuah konten dan nggak ada yang salah, maksudnya ya jadi keuntungan juga buat lu. Atau lu beneran stop dan kemudian kayak gue ke si Aldi Taher karena menurut gue capek ngurusin beginian. Kalau gue capek. Dan tapi balik lagi ya, kalau Aldi case-nya different ya. Aldi, anomali. Menurut gue kalau lu disikat Aldi juga lu nggak mau balesin. Oh enggak lah, gue milih orang juga. Kalau ini balesin masih ada fun-nya gitu. Kalau Aldi lu balesin, lu mau balesin apa gitu. Nah, artis yang kayak gini menurut lo akan bertahan lama nggak? Si Dennis lo lihat, dia buat lagu bisa 3,5 juta viewers loh. Sebulan. Sayangnya gue harus mengatakan bisa. Bisa. Sayangnya. Kenapa? Buktinya TV masih pakai Aldi Taher. Ada ya, gue jarang lihat malah. Ada. Tuh masih. Mungkin larinya akhirnya menjadi tayangan-tayangan tertentu. Tapi orang menjadi ngeliat itu jadi tayangan alternatif lah. Tayangan alternatif. Bukan masalah tahan lama apa nggak tahan lamanya. Pertanyaan gue adalah mereka kuat nggak menahan itu lama-lama? Oke, sejauh mana mereka bisa mempertahankan itu kan? Karena menurut gue hidupnya nggak enak. Iya, ya pastilah. Menurut gue capek. Menurut Dennis itu secara dia kan kelihatan kuat ya. Menurut lo dia kalau malam-malam sendirian tuh dia juga menyesali itu nggak menurut lo? Ada penyesalan nggak di dia? Nah itu gue nggak tahu. Tersiksa nggak menurut lo? Lo lihat dari lo ngomong sama dia udah 3 kali nih kan di podcast lo. Ya menurut gue kan itu kan dimainin juga ya, menurut gue
ya dia cewek biasa, wanita biasa yang mungkin ya ada capeknya satu saat juga dia udahlah gua capek gitu. Menurut gua kalau dia jual bunga lebih laku satu saat terus pandemi udah beres ya dia balik lagi kali gitu. Karena gini, teman mobil gue itu ada yang kenal dengan temennya dia. Dan temennya dia itu pernah ngobrol sama Dennis bahwa teman-temannya Dennis itu bilang, lo kalau mau Uya jangan lo lawan. Karena lingkungan Uya sama lingkungan lo hampir mirip. Sekali lo dibuka aibnya, lo abis lo katanya. Dennis sempat bilang, iya gue takut juga kalau ketemu dia. Tapi ke temennya dia itu nyampein ke teman gue. Tapi atas apa yang terjadi sekarang tuh dia nggak ada takutnya terus sama gue tuh bro. Ya karena dia berpikir ya lu akan bermain di area yang aman juga. Iya. Menurut gue juga dia tahu bahwa lu juga nggak akan ngejatuhin dia banget juga. Iya. Menurut lu dia kenapa takut sama Astrid? Ya kalau itu jawabnya sederhana ya. Kayaknya lu juga lebih takut Astrid dibanding Oh dia. iya benar. Gue nggak apa. Dulu kan kita sempat ya bukan berantem ya, berseteru lah, lo ngomongin gue segala macam sampai akhirnya dia jadi polemik ya. Lo sama gue nggak takut kan? Enggak. Sama Astrid takut nggak? Enggak. Karena gua pada saat itu berpikir bahwa apa yang gua omongin ini tidak menyinggung lu pribadi. Iya. Gitu. Jadi maksud gue gini. Iya. Misalnya gua ngatain apaan sih baju warna-warni alay banget, rambut dicat. Acara gua alay. Acaranya alay banget. Tapi gua tahu gua ngomong begitu juga di acara TV di TV yang sama gitu. Maksud gua tahu itu gitu. Terus gua nggak pernah anggap aja gini deh, lu mau ngatain gua misalnya apaan sih belagu banget kayak sombong, lu mau ngatain gua tahu bahwa gua nggak pernah lari ke pribadi lu. Oke. Gua nggak pernah ngomong apaan sih Uya tukang tipu. Iya. Gua nggak pernah ke situ. Iya. Uya bangkrut miskin gitu kan ceritanya kan. Dennis, gua nggak pernah ke sana karena kalau itu ranah pribadi. Iya. Apaan sih anaknya sok-sokan main sulap? Nggak pernah begitu. Iya. Gini ya. Iya. Nih, menurut gue cara berpakaian lu alay. Iya. Nah, menurut gue anak lu main sulap bagus. Iya. Gue dukung tuh anak lu main sulap. Iya. Gue muji tuh main sulap. Iya. Jadi gue nggak ngeliat lu sebagai uya-kuyanya, ngerti gak sih maksud gue? Gue nggak suka ini, gue suka ini. Jadi gue tahu gue nggak akan ribut. Yang gue nggak sangka anak lu benci sama lu. Tersinggung gitu. Iya. Yang gue nggak sangka itu karena menurut gue loh. Oh ternyata apa yang gue omongin itu si Cinta ini ternyata hatinya nggak hatinya fragile, fragile. Dan di saat itu juga kan gue minta maaf sama Cinta. Iya betul. Gue bilang oh Cinta maaf ya Om, minta maaf ya. Tapi Om nggak punya tujuan sama sekali seperti itu karena Om pikir ketika Om ngomong begitu, Papi juga ngata-ngatain Om juga gitu. Tapi kan gini ya. Gue nggak pernah ngatain lo balik. Apaan lo nggak pernah ngatain gue balik? Enggak, gue ngatain lo balik setelah kita bayan. Kita tuh nggak pernah ribut sebenarnya. Iya. Gimana sih? Nah sekarang pertanyaan gue nih. Gini deh. Menurut lo pakaian gue alay? Merugikan lo nggak? Enggak. Terus kenapa lo komentarin? Gue nggak kok. Lo tunggu. Alay itu kan bukan jelek. Emang yang nggak jelek? Iya. Kenapa lo merasa gue komentarin? Ya, tapi kan lo secara nggak langsung, walaupun lo nggak bilang begitu, lo nggak leveling di sini. Tapi kan dengan kata lain, lo merasa bahwa pakaian lo levelnya di atas si alaynya gue gitu. Kagak. Ya, secara nggak langsung begitu dong. Kagak dong, pakaian lo lebih mahal dari gue, kok bisa gue di atas lo? Alay Nora. Nora iya. Terus Nora mah iya. Lo ngatain program gue alay, kampungan. Nggak pernah kampungan, alay. Nora. Terus menurut lo acara alay Nora gue levelnya di bawah acara lo gitu? Kagak, orang laku yang nonton banyak. Oh iya. Nah menurut lo dalam selama profesi lo di YouTube atau di TV, lo pernah ngalay nggak? Pernah ngalay nggak? Pernah, gue pernah nari-nari, gue pernah ngelakuin hal seperti itu. Di podcast lo pernah alay juga nggak? Di podcast gue. Dengan ngundang orang yang menurut lo alay juga? Gue ngundang orang yang alay. Dan akhirnya lo mengalaikan itu? Terus untuk cari keuntungan buat lo gitu? Tunggu, gue ngundang orang yang ngalay, biasanya di sini nggak jadi alay, Bos. Oh gitu ya? Iya. Jadi menurut lo nggak pernah bikin program alay? Atau mengalaikan program lo untuk juga lo nyari keuntungan untuk komersil? Kayaknya nggak pernah. Nggak pernah. Siapa contohnya?
Aldi Tahir sih. Iya, iya kan jadi sama aja kan? Kejebak itu. Iya, jadi pinteran Aldi Tahir pada lu ya? Iya, iya. Nggak gini loh. Iya, gini iya. loh. Gini, gue tidak mengatakan program alay atau Iya, program apa itu lebih baik dibandingkan program gue karena Iya. yang nonton pun banyak. Iya. Yang menonton pun banyak. Nah, menurut lo yang orang nonton program alay itu alay juga nggak? Atau mungkin levelnya rendah nggak? Enggak, Enggak. 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 Setuju. Selera. Selera. Itu selera. Karena- Karena ada kok bos-bos besar yang pulang capek daripada nonton berita mendingan nonton acara alay. Karena setuju bro. Ada. Gue juga baru sadar nih acara gue yang lo bilang alay itu, yang nonton ternyata bukan hanya orang-orang alay bro. Pasti. Menteri, Pasti. anggota DPR, pengusaha terkaya nomor berapa di Indonesia tuh nonton gue. Anggota DPR banyak yang alay sih. Iya. Oh iya 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 iya. Nggak semua loh. Iya iya. Nggak semua. Wah. Masa nggak ada yang Iya, alay? iya, iya, Pasti iya, ada iya, dong. Iya iya iya. Pasti gara-gara nonton Uya-Kuya kemalaman. Jadi tidur. alay. Iya 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 iya. Pusing nih bikin sidang. Ya, sidang. Terus besok ada sidang. Tapi gini, penonton ya Iya. acara kita bilang misalnya nonton acara alay, Iya. nggak semuanya orang-orang alay dan tidak berpendidikan, enggak. Nah. Ada orang yang cuma pengen nonton buat hiburan doang. Nah, sekarang pendapat lo, gue tanya. Orang bilang, acara nggak unfaedah, acara nggak mendidik. Apakah semua acara hiburan harus mendidik? Semua acara hiburan harus mendidik, enggak. Tom and Jerry nggak mendidik. Tom and Jerry kucing bunuh-bunuhan sama tikus tuh nggak mendidik, Iya. menurut gue. Oh, kita nggak bicara Tom and Jerry nih, acara hiburan. Tom and Jerry hiburan dong. Oh iya, acara hiburan yang bukan kartun lah. Nggak gini, gue tidak bermasalah dengan acara gini. Iya. Tidak semua acara harus mendidik. Iya. Tapi jangan membuat acara yang menjerumuskan. Setuju. Seperti apa? Sinetron azab. Iya. Kenapa lo bilang sinetron azab? Nggak ada kejadian seperti itu, bos. Oke. Orang selingkuh, mati kesambar petir, Iya. mayatnya Oh, masuk oke, iya, gorong-gorong, iya. kegiling Iya, sama iya. mesin Nah. semen. Nggak ada, bos. Gitu, Jadi bos. itu menurut lo acara yang Menjerumuskan. menjerumuskan. Iya. Ya, gitu. Kalau acara hiburan emang nggak selalu harus mendidik kan? Kalau hiburan tidak selalu mendidik. Iya, iya. Oh, lagu itu nggak selalu mendidik Iya. kok. Iya betul. Tapi ada acara yang menjerumuskan, gitu. Iya, iya. Nah itu gua nggak setuju. Kalau itu bukan alay lagi loh. Iya. Itu apa? Ya, Kategorinya? itu menjerumuskan. Menjerumuskan. Ah, Udah parah banget. Itu parah banget. Parah banget. Ya tidak semua serialnya ya. Iya, iya. Tapi maksudnya ada yang Mostly lah ya. mostly lah, misalnya Iya. begini terus tiba-tiba makinya kudisan satu badan, dilalerin satu badan sampai mertuanya Iya, iya. lidahnya Iya, putus. iya. Nggak gitu kan, dunia Iya, ini iya. nggak seperti Iya, itu iya, bos, iya, iya. gitu loh. Tapi pada intinya artinya acara-acara hiburan yang ada walaupun dia tidak ada unsur pendidikan, misalnya ngasih pelajaran-pelajaran, knowledge tentang apa itu nggak masalah kan? Oke, Politik lah gua atau tahu, Iya, iya. gua Iya. tahu pertanyaan Iya. lu dan gua tahu cara menjawabnya. Iya. Gua bermasalah, Ya. gua bermasalah. Kenapa? Dengan TV-nya, Dengan TV-nya kenapa? ya. Karena porsinya tidak imbang. Maksudnya porsinya? Acara hiburan dan acara pendidikannya Oke. tidak imbang. Harusnya. Harusnya imbang. Jadi ada acara hiburan, Betul. ada juga acara lain yang pendidikan. Mendidik. Jangan segala sesuatu melihat sharing dan rating. Hiburan Bos. semua, Betul. gitu. Oke. Maksud gue, kalau itu gue rasa lu setuju. Setuju, gue Kalau setuju. Gue setuju. Nggak ada masalah lu mau bikin alay, mau bikin apa, nggak ada masalah. Iya. Tapi acara mendidiknya, Iya. acara ininya juga sama dong, imbangin Betul, dong. betul. Jangan, oh sharing jelek nih. Yang gue nggak suka Iya. dengan mengalaikan diri Iya. adalah karena TV suka begini bos. Iya. Wah ini sharing jelek nih, kasih ini deh biar Dimasuk-masukin. Ngerti nggak maksud gua? Ya, padahal acaranya genre-nya bukan itu. Padahal genre-nya Iya, bukan iya, itu. Iya. Itu gue setuju. genrenya bukan itu Iya, gitu iya, loh. iya. Kayak gini ya, pada saat gue bikin podcast gitu ya, terus gue ngundang, misalnya gue ngundang Lucinta Luna Iya, gitu. iya. Terus pada saat di Hitam Putih gue nggak mau ngundang Lucinta Luna, Iya, iya. jadi heboh. Wah, aku di podcast kok mau, di Hitam Mau, Putih iya, kok, iya. kok gue nggak mau Iya, tuh. iya. Hitam Putih genrenya nggak itu, gua Iya. bilang. Jangan dipaksakan. Iya, ngerti. Kalau gue ngundang Uya Kuya di Hitam Putih, yang Iya. gue bahas apa? Karya anak-anaknya, Yes, betul. ininya, bukan ikut alay-alayan Iya, gitu. iya, iya. Nah TV, kalau ratingnya sudah menurun, Dimasukkan dialaikan lah. juga Iya, sama iya. TV-nya. Itu yang gue nggak setuju gitu loh bos. Kalau keluar dari genre kan? Kalau keluar dari Dan sama genre. porsinya nggak seimbang. Iya, Oke. janganlah gitu. Deal gitu. Come on lah men Iya, gitu loh, iya, jangan iya. sampai kayak gitulah gitu loh.
Nah, sekarang acara TV juga, Anda juga sudah malas kayaknya di TV. Iya, sekarang gue lebih seneng ya bikin YouTube, main kripto gitu kan, bisnis. Di TV nanti kalau lagi mau iseng lagi lah. Nanti kalau mau iseng lagi. Dan capek kan, lama-lama kan capek. Apalagi lu gila semuanya lu jalanin, produser lu jalanin, lu jalanin, produksi lu jalanin, dibayar belum. Iya betul. Utangnya banyak. Kita orang kaya, lebih kaya dari TV bro. Karena TV utang sama kita bro. Utang sama lu, Iya. Sama satu lagi terakhir. Kayak Dennis tadi cabut. Kesel nggak lu? Gue nggak bilang kesel sama siapa dulu. Kesel aja dulu nggak? Gue nganggepnya risiko lah. Tapi kesel nggak dari hati lo? Gua kesel nggak, tapi nggak berharap. Oke. Ya kesel loh berarti kan ada rasa keselnya kan? Oh, kalau kesel gue marah, gue nggak marah. Oke. Gue tidak berharap dan penting gini. Harusnya gini loh. Gue jujur aja waktu nemuin sama Dennis kan pengennya kan beres bos. Gitu. Habis itu ya udahlah silakan lah mau ribut-ribut lagi. Cuman ada garis tengah nih ributnya dia mana nih sampai mana nih ributnya gitu. Maunya gue sih seperti itu. Gitu. Benci nggak ya apalagi? Benci mah enggak lah. Oke. Sama Dennisnya nggak kesel tadi? Sama Dennis nggak kesel. Sama gue? Ngapain gue kesel? Enggak lah sayang. Nggak ada gunanya gue. Iya dong, baby. Ya udah. Restoran steak masih jalan ya? Masih jalan. Lo mampir lo belum pernah mampir kan steak gue? Belum pernah gue. Enak. Masih buka? Masih buka. Oh, jam 8 Jam 8 malam. Nah. Ripanya top. Dia mau ke Amerika nih katanya. Tapi ternyata visa anak gue habis. Baru sadar gue kemarin malam. Tapi nggak diperpanjang. Oh, perpanjang nih gue lagi ngurus. Ini ngurus. Dia mau ke Amerika. Iya, sok kaya. Vaksin aja harus di Amerika. Oh iyalah bro, pencitraan bro. Pencitraan. Biar nggak dibilang kere terus bro. Sebelum ke Amerika, lu udah kena COVID belum? Udah kena Januari COVID? kan. Oh iya benar. Titer antibody gue sekarang 2.700. Wih, berarti anti COVID tuh? Ya nggak tetap hati-hati lah bro. Tetap hati. Lu udah pernah COVID? Belum. Kok lu doain sih? Hah? Ih, nggak suka gua orang kayak gini. Ih, nggak harus gua doain sih. 3, 2, 1, close the door.